Halo guys, berjumpa lagi dengan channel cerita alur film RNS Recap. Seperti biasa di video kali ini RNS akan menyampaikan sebuah alur cerita film. Untuk film kali ini berjudul Twilight of the Warrior Wallet In yang rilis pada tahun 2024. Film ini menceritakan seorang imigran ilegal yang menginginkan identitas untuk hidup damai malah masuk ke dalam sebuah keadaan yang situasinya menyangkut kehidupan orang tuanya dahulu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur cerita filmnya guys. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang suka video ini, jangan lupa like dan subscribe untuk channel ini ke depannya. Dan semoga channel ini menjadi channel yang menghibur. Kalau sudah, mari kita lanjut. Kisah berlatar di Hong Kong pada tahun 1980 di sebuah klub malam bernama San Francisco. Sedang ada party besar-besaran dari geng triad yang dipimpin oleh bos besar. Tak lama kemudian acara inti pun dimulai. Bos besar selalu mengadakan pertarungan bebas untuk bahan taruhan kepada pengunjung klub yang ada di sana. Untuk malam ini terlihat dua petarung yang saling menghajar tanpa ampun. Terlihat jagoan dari bos besar mulai kalah, bos besar pun mulai kebingungan dan menanyakan ke ajudannya yang bernama Bos Raja. Ternyata pemuda itu adalah pendatang baru yang diselundupkan ke Hong Kong. Pemuda itu bernama Chan Luk Won. Setelah pertarungan selesai dan mau ambil bayarannya ke bos besar mengajaknya untuk bergabung ke geng triad. Tapi dengan tegas Luke menolak karena dia sama sekali tak tertarik dengan triad. Bos besar lalu bertanya mengapa Luke mau bertarung. Ternyata Luke sengaja bertarung untuk mencari uang agar bisa membeli identitas. Berharap bisa hidup damai aman di Hong Kong tanpa dikejar-kejar pihak berwajib. Bos besar tidak memberikan hadiahnya ke Luke. Bos besar menjanjikan akan membuatkan Luke identitas Hong Kong dan akan memberinya 2 minggu lagi. Singkat cerita, setelah identitas jadi, anggota triad menemui Luke dan mengantarnya ke bos besar untuk mengambilnya. Di markas terlihat banyak karyawan-karyawan yang sedang mempersiapkan narkoba untuk diperjualbelikan. Bos besar pun memberikan identitas yang telah dijanjikan. Ternyata bos besar menipu Luke. Mereka hanya membuat Luke identitas palsu yang dicetak sendiri dan menggunakan tulisan tangan. Luke yang merasa tertipu ingin meminta uangnya dikembalikan karena tidak mau geng triad mengusir Luke agar segera pergi dari tempat itu. Ketika berjalan pergi, Luke langsung berlari dan mengambil satu kantung uang dan kabur dari tempat itu. Bos besar yang tahu Luke membawa barangnya memerintahkan anak buahnya untuk segera mendapatkan Luke kembali. Terjadilah kejar-kejaran hingga akhirnya Luke berhasil masuk ke sebuah bus kota. Saat Luke merasa aman dari kejaran triad, tiba-tiba anak buah bos besar telah menaiki bus dan terjadilah pertarungan di bus tersebut. Luke yang berhasil lolos dari geng triad memasuki kota tembok yang di luar sudah ada beberapa penjaganya. Terlihat anggota triad juga tak berani memasuki wilayah tersebut karena itu bukan wilayah kekuasaannya. Tak lama kemudian seorang pemuda yang bernama Sin datang memerintahkan anggotanya untuk menguasai geng triad. Sedangkan ia akan mengejar Luke yang berlari masuk ke dalam bangunan itu. Setelah merasa aman, Luke sempatkan untuk mengecek isi dalam tas yang dibawanya. Ternyata di dalam tas itu bukanlah uang melainkan narkoba yang dalam bentuk kemasan yang sudah siap edar. Kemudian Luke mendatangi beberapa orang yang ada di sana sedang asik bermain kartu. Luke langsung menawarkan barang itu ke mereka. Setelah tahu kalau itu adalah narkoba, mereka pun langsung marah ke Luke karena Luke sudah berusaha jualan di wilayah mereka. Tak ada pilihan lain, Luke pun harus bertarung dengan geng itu. Saat Luke berhasil kabur dari mereka, tiba-tiba Sin datang dengan motornya dan segera menyerang Luke. Dan terjadilah pertarungan Luke melawan Sin.
hingga akhirnya Luke berhasil masuk ke sebuah tempat pangkas rambut dan menyandra tukang cukur itu. Tapi ternyata Luke salah sandra karena dia adalah Cyclone, yaitu penguasa di kota tembok tersebut. Terlihat tulang rusuk Luke sampai patah dan tak berdaya lagi. Tapi Cyclone masih membiarkan Luke untuk pergi karena ia menganggap kalau Luke belum tahu aturan saja. Dan saat Luke berusaha pergi, ada petugas yang sedang operasi pengungsi di wilayah itu. Luke segera pergi melewati atap-atap rumah warga. Sampai ketika Luke bersembunyi, tiba-tiba pria bertopeng mengatakan ke Luke untuk turun 2 lantai tempat yang ada balkon merah karena Cyclone akan membantunya. Ketika Luke sampai di tempat Cyclone, disinilah Luke menceritakan semuanya ke Cyclone kalau dia adalah pengungsi yang sudah tertipu oleh bos besar dan juga geng Triad. Luke juga mengatakan kalau dirinya sudah tak mempunyai keluarga lagi. Cyclone meminta barang yang dipegang Luke dan memerintahkan Shin untuk mengantarkan Luke ke AV agar lukanya bisa segera diobati. Di sini Cyclone langsung menemui bos besar dan menyelesaikan masalah Luke. Ia perintahkan bos besar untuk mencari lawan yang seimbang dan berhenti mengejar Luke. Di sisi lain, kini Avi sedang mengobati Luke yang juga mengembalikan tulang Luke yang geser. Kemudian Shin mengatakan ke Luke kalau bosnya sudah membereskan urusan Luke dengan bos besar dan sekarang Luke harus tanda tangan karena dia punya hutang nyawa ke Cyclone karena sudah membantu Luke. Sejak saat itulah Luke bertahan hidup di kota tembok dan bekerja seperti warga lainnya. Saat malam hari ia hanya bisa tidur di balkon karena tidak mempunyai tempat istirahat di kota tembok. Tiba-tiba ia bermimpi saat perjalanan menuju ke Hong Kong di tengah laut luas dan ombak yang besar. Pagi harinya dengan giat, Luke melakukan pekerjaannya seperti biasa dan sempat menanyakan ke Ave tentang apa pekerjaan Cyclone. Ave menjawab kalau Cyclone lah penanggung jawab tempat ini. Suatu saat Cyclone mentraktir Luke untuk makan nasi babi terkenal yang ada di kota tembok ini. Terlihat Luke lahap memakan daging babi tersebut. Luke juga cerita kalau ia kerja keras mencari uang untuk membeli identitasnya di Hong Kong. Cyclone sempat menyuruh Luke untuk mencari tempat lain sebelum ia tertangkap. Karena Cyclone kasihan melihat Luke yang tiap hari tidur di teras, dia memberikan Luke tempat tidur di loteng dan menyuruh Shin menyiapkan tempat itu. Shin juga memberikan pakaian ke Luke. Keesokan harinya Luke bertemu dengan bocil yang sedang menunggu ibunya bekerja melayani pria nakal. Terlihat pria itu melakukan kekerasan ke ibu bocil itu. Salah satu wanita di sana mengingatkan untuk tidak melukai wajahnya. Tak lama kemudian Luke pergi ke arah lain. Ia melihat bocil itu lagi berdiri diam dan melihat ke atas. Ternyata ibunya sudah babak belur karena ulah si laki-laki hidung belang tadi. Cyclone dan yang lainnya datang untuk memastikan kondisi di sana. Luke pun merasa kasihan dengan bocil itu. Setelah kejadian tadi, Luke segera pergi ke toko dan membeli permen warna-warni. Ternyata permen itu bukanlah dikasih ke bocil itu, melainkan digunakan untuk kacamata untuk menutupi wajahnya. Karena Luke akan mencari pria yang sudah membunuh wanita tadi. Ternyata bukan cuma Luke yang memburu pria itu, tapi ada beberapa orang bertopeng yang juga mencarinya. Dan saat ada kesempatan, mereka pun langsung menghajarnya. Tiga di antaranya adalah Shin, Ave, dan juga setengah penduduk tembok, yaitu Master ke-12. Dan karena kejadian itu, hubungan mereka sekarang semakin dekat. Keesokan harinya di televisi beredar berita tentang Inggris yang sudah merencanakan mengembalikan Hong Kong ke Tiongkok. Karena ternyata kota tembok adalah tanah yang tak bertuan. Banyak isu juga kalau kota tembok akan segera dibongkar pemerintah. Meski semua sudah tahu kalau akan menimbulkan terlalu banyak masalah seperti masalah hukum dan juga kompensasi. Kemudian tiap bulan seperti biasa, Cyclone selalu datang ke rumah Master Chow untuk memberikan uang sewa ke kota tembok. Chow berterima kasih ke Cyclone karena selama ini ia sudah banyak membantunya, termasuk membunuh Jim yang sudah menghabisi anaknya. Tapi Chow akan terus balas dendam dan mencari keberadaan anak haram Jim. Chow yakin dia akan bisa segera menemukannya.
Sementara itu, karena Luke yang sudah merasa nyaman dan suka dengan orang-orang yang ada di sini, Luke langsung menemui Cyclone dan mengatakan kalau dirinya akan tetap tinggal di sini. Karena Luke sendiri selama ini juga sudah ditinggal ibunya mati dan juga tak mempunyai rumah. Kemudian Luke menawarkan ke Cyclone untuk menjadi anak buah Cyclone. Karena tampilan Luke yang lusuh, Cyclone pun mau mengajari Luke cara bercukur. Entah mengapa tiba-tiba Cyclone ingat dan terbayang-bayang lagi saat mencukur Jim. Sejak saat itulah Cyclone tahu kalau ternyata Luke ini adalah anaknya Jim. Singkat cerita, saat pertemuan makan malam bersama dengan Master Chow dan juga Bos Harimau, Cyclone melihat wajah Luke dan teringat lagi saat pertarungannya di masa lalu dengan Jim, yang mana saat mereka bertarung terjadi dilema karena mereka adalah teman dekat. Jim mengatakan kalau dirinya yang mati, Cyclone harus menyelamatkan anak dan juga istrinya. Ternyata Jim kalah. Cyclone memberikan uang ke wanita yang tak lain adalah istri Jim untuk membawa anaknya yang masih bayi itu pergi dari wilayah Hong Kong. Setelah pertemuan selesai dalam kondisi mabuk parah, Master 12 mengantar Bos Harimau ke dalam mobil. Bos Harimau perintahkan Master 12 agar menghubungi semua orang untuk segera mencari anaknya Jim. Ia adalah orang ilegal yang berada di Hong Kong dan bernama Chan Luk Won. Mendengar itu, Master 12 langsung memberitahu Sin melalui telepon kalau Luke ternyata anaknya Jim. Di sisi lain, sambil menonton perlombaan balap kuda, bos besar bertemu dengan salah satu orang dari pemerintahan. Ia meminta tolong ke bos besar agar bos besar bisa membantu dalam pembongkaran kota tembok. Awalnya bos besar tak mau membantunya, tapi karena kompensasi yang akan diberikan lumayan besar, akhirnya ia pun setuju. Karena kota tembok salah satu tuan tanahnya adalah Master Chow, ia dan ajudannya langsung menemui Chow untuk bernegosiasi. Tapi Chow sendiri nggak mungkin melakukan hal itu karena saat ini kota tembok yang mengurus semuanya adalah Cyclone, dan juga Chow sendiri sudah menganggap Cyclone sebagai saudara sumpahnya. Karena bos besar tahu kalau Chow sedang mencari Chan Luk Won, mereka langsung memberitahu kalau ia sekarang berada di kota tembok bersama Cyclone, dan Cyclone sengaja melindunginya. Chow pun marah besar karena selama ini sudah terlalu percaya pada Cyclone. Pagi harinya, Sin langsung membangunkan Luke yang masih tertidur. Ia menyuruh supaya Luke segera pergi dari tempat itu sebelum Master Chow dan Bos Harimau mencarinya. Sementara itu, Luke ini masih belum paham dengan apa yang dimaksud kawan-kawannya itu. Luke langsung menanyakan ke Cyclone kenapa dirinya telah diusir dari tempat itu. Walaupun Cyclone sudah mengakui ke Luke kalau dirinya yang sudah membunuh ayahnya, Luke tak memperdulikan dengan apa yang terjadi di masa lalunya karena Luke tidak tahu sama sekali dan Luke akan tetap tinggal di sini. Tak lama dari itu, tiba-tiba Master Chow dan anak buahnya datang. Bos Harimau langsung kerahkan anak buahnya untuk segera menangkap Luke. Bos Harimau dan yang lainnya habis dibantai Luke satu persatu. Master Chow pun turun tangan dan memberikan pukulan mautnya ke Luke. Pertarungan sengit pun terjadi. Hingga pada akhirnya Luke berhasil mengalahkan Master Chow. Ketika melihat Cyclone diserang oleh Chow, Luke sempat tertutup saat ia ingin melindungi Cyclone. Cyclone memperingatkan ke Chow untuk pikir-pikir lagi dan melupakan apa yang sudah terjadi di masa lalu. Walaupun Cyclone sudah memperingatkan Master Chow, ia tetap saja tak terima dan akan tetap berusaha membunuh Luke. Ia langsung mendatangi markas bos besar dan meminta bantuannya untuk membunuh Luke. Kalau berhasil, Chow akan memberikan apapun yang bos besar mau. Di sisi lain, kini Avis sedang mengobati luka Luke. Sin mengatakan ke Cyclone kalau Master Chow pasti tidak akan menyerah begitu saja. Oleh sebab itu, mereka semua berencana untuk melindungi Luke. Lalu Cyclone mendapatkan kabar kalau bos besar memasuki kota tembok untuk mencari Luke. Master 12 yang juga mengetahui bos besar berada di kota tembok tidak bisa tinggal diam karena ia sendiri ingat dulunya saat pernah diselamatkan oleh Cyclone. Master 12 tahu kalau Cyclone juga akan melindungi Luke. Master 12 izin ke bosnya untuk kembali ke kota tembok dan melindungi Luke.
Sedangkan bos raja kini sudah memasuki kota tembok dan bertingkah seenaknya sendiri ke warga-warga di sana. Tahu kalau bos besar sedang menunggu di barbershop, Cyclone dan Shin langsung menemuinya. Terjadi negosiasi antara bos besar dan Cyclone. Bos besar mengatakan ke Cyclone kalau mau menyerahkan Luke, maka ia dan gengnya akan pergi dari tempat ini. Di sisi lain, Avi terus berusaha memindahkan Luke dari tempat itu. Sayangnya ia kepergok sama geng teriak dan pertarungan tak bisa dihindari. Sedangkan Cyclone sendiri kini juga memulai duelnya dengan bos besar. Shin juga datang dan langsung membantu Avi untuk menyelamatkan Luke. Tapi sayangnya bos raja datang dan langsung memberikan pukulan bajanya sampai Shin harus kehilangan 3 jarinya. Avi yang sedang menggendong Luke pun berhadapan dengan bos besar. Dari belakang Cyclone datang untuk menangani bos besar. Sementara itu di sisi lain, Avi dan Shin juga bertarung melawan bos raja. Saat Shin dan Avi kewalahan melawan bos raja, Master 12 datang dan langsung membantunya. Sedangkan pertempuran antara bos besar dan Cyclone juga masih berlanjut. Cyclone yang sudah kehabisan tenaga hanya bisa melihat anak buahnya dihajar habis-habisan sama bos raja. Saat Cyclone akan dihabisi oleh bos besar, datang anak buahnya untuk melawan bos besar, tapi sayangnya ia harus mati. Dan akhirnya Cyclone berhasil mengurung dirinya bersama bos besar dan bos raja. Hingga akhirnya Cyclone mengorbankan dirinya supaya Shin dan teman-temannya bisa menyelamatkan Luke. Tidak menyia-nyiakan kesempatan, akhirnya Avi, Shin dan Master 12 berhasil mendorong Luke sampai ke jalan raya. Terlihat Luke segera diselamatkan warga, sedangkan mereka akan menghadapi geng bos besar. Keesokan harinya, Master Chow datang ke kota tembok dan langsung disambut bos besar dan bos raja. Mereka mulai saat ini akan menguasai kota tembok. Ternyata bos besar sudah berhasil memaksa 3 tuan tanah di kota tembok itu, dan sekarang mereka tinggal memaksa Master Chow untuk menjual tanah dengan harga yang sangat murah. Karena Chow yang berhasil bersikuku tak mau menjualnya, tiba-tiba mereka menghajar Master Chow dan mengurung Master Chow sampai Master Chow mau menjual tanahnya. Dan bos besar akan segera menguasai kota tembok. Nantinya mereka akan menjualnya dengan harga yang lebih besar kepada pihak pemerintah. Saat bos raja dan kawan-kawannya membereskan dan merebut toko-toko yang ada, salah satu dari mereka mengompori bos raja untuk mengambil alih semuanya dari bos besar, karena saat ini bos besar sendiri juga sudah sakit-sakitan. Di sisi lain, saat bos besar mulai tidur dan istirahat, tiba-tiba disergap oleh bos raja dan akhirnya bos besar pun mati. 3 bulan kemudian, bos raja sudah menguasai kota tembok dan sebagian dibuat sebagai tempat karaoke dan juga tempat peredaran narkoboy. Di sisi lain, ternyata Luke masih selamat dan sekarang berada di kantor polisi. Saat diinterogasi petugas, Luke mengatakan kalau dirinya sebenarnya lahir di Hong Kong. Petugas pun langsung mengecek dan petugas berhasil menemukan surat-surat kelahirannya. Hingga pada akhirnya Luke dibuatkan kartu identitas penduduk asli Hong Kong. Kemudian Luke menemui bos harimau dan menanyakan keberadaan Master 12, Avi dan juga Shin. Awalnya bos harimau mengatakan kalau mereka sudah mati, tapi Luke masih yakin kalau teman-temannya itu masih hidup. Luke mengatakan ke bos harimau kalau dia pengen mati di Hong Kong dan akan membalaskan kematian Cyclone dan menyelamatkan kota tembok. Bos harimau pun memberitahu keberadaan mereka bertiga. Luke terlihat menyusul Avi, Shin dan juga Master 12 di rumah apung yang sederhana. Terlihat kehidupan mereka sekarang jauh berbeda dari dulunya. Luke juga menyempatkan bermalam bersama mereka dengan bermain mahjong. Tapi saat pagi harinya, tiba-tiba Luke sudah tidak ada. Ternyata Luke diam-diam akan pergi ke kota tembok. Hari itu bersamaan juga ada perayaan pesta dipimpin oleh bos raja. Saat menjelang malam di kota tembok, Luke bertemu dengan bocil itu. Luke menyuruh bocil itu kasih tahu ke semua orang untuk segera pulang dan jangan keluar malam ini. Bocil itu pun menyampaikan pesan Luke. Tak lama kemudian semua orang pulang. Luke melakukan aksinya seorang diri saat bos raja akan melakukan pertunjukan bersama seorang anak. Tiba-tiba Luke datang dan menghajar anggota geng Triad.
Saat Luke akan menyerang bos raja dengan ganconya, tiba-tiba pasukan bersenjata datang dan menyerang Luke. Dan yang paling mengejutkan, tiba-tiba Shin, Ave dan juga Master 12 datang dan segera membantu Luke. Disinilah muka Ave diperlihatkan. Pertempuran brutal pun terjadi. Shin menerobos geng Triad dengan motornya dan saat berhadapan dengan bos raja menghancurkan motor Shin dengan tendangannya. Perebutan kota tembok antara Luke dan kawan-kawannya dengan geng Triad terjadi. Mati-matian mereka harus menghadapi geng-geng ini. Bos raja mengeluarkan senjata api untuk melawan Luke, Ave dan juga Master 12. Sementara mereka berpencar, bos raja pun mengejar mereka hingga sampai ke dalam gedung. Disitulah terjadi pertarungan melawan Luke hingga akhirnya Luke berhasil menjauh dari bos raja. Sementara di sisi lain, Shin dan Master 12 masih harus berhadapan dengan anak buah bos raja dan tentu saja mereka berhasil menang. Ave juga berhadapan dengan dua buah anak bos raja yang membuatnya tidak tertandingi. Sementara itu Luke masih bertarung dengan bos raja yang membuat Shin, Master 12 dan Ave ikut membantu Luke. Terlihat Ave dan Luke bertarung dengan bos raja, tapi mereka belum bisa menanding ilmu kebal dari bos raja. Lalu Master 12 dan Shin mengikat bos raja diikuti dengan Luke dan Ave. Mereka lalu membanting bos raja ke lantai, tapi masih belum bisa mengalahkan bos raja. Pada akhirnya mereka berempat melawan bos raja dan mereka semua pun kalah. Shin lalu mendorong bos raja jatuh, tapi sayangnya masih terhalang oleh tali jemuran. Dengan cepat Luke mendorong bos raja menggantikan posisi Shin. Saat terjatuh, Shin berhasil menahan Luke dengan tali yang masih terikat di bos raja. Hingga pada akhirnya Luke berhasil menemukan titik lemahnya, yaitu membiarkan bos raja menelan potongan pedang. Mereka berusaha sekuat tenaga agar bos raja tidak mengeluarkan potongan pedang itu. Akhirnya mereka berhasil mengalahkan bos raja, dan untuk mengakhiri semuanya, Luke memberikan senjatanya ke Shin supaya Shin bisa membalaskan dendamnya atas kematian Cyclone. Setelah semuanya selesai, mereka pun segera menyelamatkan Master Chow yang dikurung oleh bos besar. Akhirnya mereka berempat berhasil mengembalikan lagi kota tembok seperti dulu lagi. Dan film pun tamat. Oke guys, dan itulah tadi alur cerita film Twilight of the Warrior Wallet In yang rilis pada tahun 2024. Semoga kalian suka dan tunggu konten-konten kami selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe dan ramaikan kolom komentarnya juga. See ya.